Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kita udah bahas ya untuk soal nomor 1 sampai 20 soal psikotes kerja ini. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 21. Nah, di sini soal jika Anda mengatur kata-kata rapis ya, rapis ini maka Anda mendapatkan nama sebuah. Nah, kalau saya urutkan ini menjadi Paris atau Paris. Nah, Paris itu nama apa sih? Apakah nama lautan? Bukan, kan Paris itu nama kota. Nah, sedangkan di sini yang kota itu adalah yang D. Maka jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah D atau kota. Lalu kita lanjut ke untuk soal psikotes nomor 22. Mana dari kelima ini yang tidak mirip dengan empat lainnya? Nah, teman-teman coba perhatikan dari A sampai E. Kalau di sekitar sini lihat, yang A itu ada gabungan dari lingkaran dan juga segitiga. Kemudian yang B ini ada lingkaran dengan lingkaran. Yang C itu ada lingkaran dengan persegi. Yang D ada lingkaran dengan segitiga. Dan yang E ada lingkaran dengan persegi panjang. Nah, dari sini kita tahu bahwa setiap bangun ini adalah gabungan dari lingkaran di tengahnya dan bangunan lain selain lingkaran di luarnya. Sedangkan yang B itu dia beda sendiri. Yang B itu adalah lingkaran dengan lingkaran. Maka jawabannya yang paling beda di sini adalah yang B. Harusnya di sini tuh yang luar itu nggak boleh lingkaran. Misalkan di sini mau dikasih tabung atau lain-lainnya, tapi jangan lingkaran. Gitu ya, bisa dipahamin. Kita lanjut ke soal psikotes kerja nomor 23. Mana dari kelima kata ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Jika peluru adalah senjata, maka bola api adalah. Nah, teman-teman kita harus analisa dulu hubungan antara peluru dan juga senjata. Kalau saya secara analisa saya, peluru itu kan dikeluarkan atau salah satu bentuk dari senjata, dikeluarkan di senjata gitu ya. Nah, maka bola api itu dikeluarkan dari apa gitu. Nah, apakah pentungan? Pentungan itu kan dia nggak ngeluarin bola api. Ketapel itu umumnya dari kerikil atau batu. Meriam, nah ini meriam masih bisa jadi ya. Biasanya kan meriam itu diisi sama bola-bola itu yang bisa meledak atau bola api juga. Kemudian pelempar ini bukan, jepretan juga bukan. Jepretan hampir mirip dengan ketapel. Maka jawaban untuk soal nomor 23 ini adalah yang C. Ya teman-teman, BTW ini soal psikotes kerja ini saya sudah dapatkan kunci jawabannya dan soal ini resmi dari salah satu perusahaan yang ada di Jawa Barat. Jadi saya sudah dapat soal ini sesuai yang dipakai untuk tes masuk kerja di salah satu perusahaan di Jawa Barat. Nah, teman saya itu kebetulan dia HRD di sana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Jika beberapa bifurs adalah bofurs dan semua Oke, kita lanjut ke soal 24. Jika beberapa bifurs adalah bofurs dan semua gloins adalah bofurs, maka beberapa bifurs pasti adalah gloins. Nah, untuk analisa seperti ini kita bisa ibaratkan teman-teman. Nah, ibaratkan misalnya seperti ini. Saya tulis ya, biar lebih jelas. Nah, di sini kita akan tulis misalkan bifursnya itu adalah ini misalkan adalah A, B, C itu. Dan baufursnya itu misalkan di sini kalau kita analisa dari kata-kata ya, jika beberapa bifurs adalah baufurs berarti bisa jadi beberapa dari sini adalah baufurs. Berarti kita anggap aja anggota dari baufurs adalah yang B dan juga C. Tapi baufurs ini punya anggota lain, misalkan apa? D atau E. Kayak gitu. Nah, di sini gloinsnya apa nih gloinsnya? Nah, kalau kalimat di sini semua gloins adalah bofurs. Jadi semua coins itu adalah bofurs. Bisa jadi nih ya anggotanya bofurs sama dengan anggota gloins itu misalkan ini yang B, C, terus dia punya anggota lain misalkan G. Nah, tapi bisa jadi dia tuh anggotanya yang D, E, dia punya anggota lain misalkan H dan I. Nah, seandainya yang gloins itu adalah yang atas, yang ini, maka kalimat ini akan menjadi benar karena B dan C ini juga anggota dari bifurs. Kayak gitu ya. Nah, tapi bisa jadi yang gloins itu adalah yang DE ini. Sedangkan DE ini dia adalah bofurs bukan bifurs. Bisa pahamin ya?
Jadi belum tentu di sini belum tentu bagian dari bifus itu adalah gloins. Kalimat pasti itu harusnya setiap anggota bifus pasti gloins. Nah, sedangkan di sini bisa jadi anggota gloins itu adalah DEHI. DEHI itu bukan anggota dari bifus yang ABC ini. Jadi kalimat pasti ini adalah salah. Maka jawaban untuk soal nomor 24 ini adalah yang B. Nah teman-teman, ini soalnya kunci jawabannya udah pasti bener ya teman-teman, jadi ikutin aja karena ini udah dipakai di sebuah perusahaan di Jawa Barat. Lalu kita lanjut ke soal psikotes kerja untuk nomor 25. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya? Nah di sini teman-teman, kalau dilihat di sini ada apa belah ketupat ya, atau persegi yang dimiringin. Semua seperti itu. Kemudian di dalamnya ada isinya A1, E6, D4, B2 dan C3. Nah, mana sih yang tidak mirip dengan lainnya? Kalau di sini A dan 1, A itu kan huruf ke-1, maka dia tulisannya adalah A terus 1. Kemudian di sini E kemudian 6. Nah, E kemudian 6. E itu kan huruf keberapa sih? A, B, C, D, E. Dia huruf ke-5. Terus ini E5 ya, bukan E6, ini salah. Nah, kemudian yang C, D4, D itu juga huruf keempat, ini benar. Yang D itu B2, B juga huruf kedua, maka ini benar. Yang E, C3, nah C juga huruf ketiga, maka ini juga benar. Nah, ternyata yang salah di sini itu adalah yang B saja teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang B, karena formatnya itu adalah yang pertama adalah hurufnya, kemudian angkanya itu menyatakan angka keberapa secara urutan dari huruf A gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti ada perbedaan pendapat, kita diskusikan, saya akan bantu balas di kolom komentar. Mana dari angka-angka ini yang tidak masuk ke dalam urutan di bawah ini? Nah, kita lihat ya teman-teman, AD, G, I, J, M, P, S. Nah, gimana sih cara jawabnya ini? Gampang banget ternyata teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, dari A ke D, itu kan dia naiknya berapa sih? Naiknya kan 3 ya. A kemudian B, C, D. Berarti ini tuh plus 3 teman-teman. Di sini plus 3. Nah, kemudian D ke G. D ke G naik berapa? D, E, F, G naik 3 juga. Ini juga naik 3. Benar ya? Kemudian G ke I. D ke I naik berapa? G, H, I. Nah, G, H, I. G, H, I. Berarti dia naik 2 doang. Berarti ini cuma plus 2. Plus 2 kayak gitu. Kemudian I ke J, H, I, J, K, L. Nah, harus jadi ini cuma naik 1 plus 1. Nah, J ke M naik berapa? J, K, L, M naik 3 lagi teman-teman, plus 3. Nah, M ke P ada N, O, P ini naik 3 juga. Kemudian P ke S, R, I, R, S dia naik 3. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata itu dia urut-urutannya adalah setiap huruf berikutnya itu adalah plus 3 dari huruf sebelumnya. Maka A ke D plus 3 benar, D ke G juga plus 3 benar, G ke I itu plus 2 salah. Harusnya di sini tuh J teman-teman, karena dia naik 3 kan. Berarti ini harusnya langsung, nggak ada I. Kemudian J ke M juga naik 3 benar, M ke P naik 3 benar, P ke S benar. Berarti di sini yang beda dengan lainnya, yang tidak termasuk urutannya adalah yang I. Karena itu dari G ke I bukan naik 2, bukan naik 3. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal psikotes kerja nomor 27. Mana dari kelima gambar ini yang paling melengkapi kalimat gambar tersebut? Nah, di sini ada jika gambar seperti ini adalah menjadi gambar seperti ini, maka kalau ada gambar seperti ini adalah titik. Nah, kita disuruh memilih dengan format yang sama dengan ini, maka gambar ini akan menjadi mana gitu ya, dari pilihan yang di bawah ini. Nah, kita analisa dulu teman-teman. Di sini gambarnya kan persegi, kemudian segitiga naik ke atas, kemudian dia menjadi dibalik. Jadi ini tuh posisinya dibalik ya. Ini jadi kebalik gitu. Maka kalau yang ini harusnya dia akan menjadi seperti ini. Dia dibalik menjadi di lingkaran di sini. Nah,
Kemudian di sini kayak ada tanda plus ini ya. Plus ini yang tadi di luar menjadi di dalam. Maka kalau ini di dalam harusnya ada di luar. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, gambar ini mana yang benar? Gitu. Bukan A, B juga bukan, C bukan, D. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Bisa dipahamin ya? Jadi kita harus analisa dulu ini tuh seperti apa sih gitu. Kemudian kita bisa mengerjakan yang ini. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 28. Nah, di sini ada harga dari sebuah baju di diskon sebesar 20% untuk sebuah acara tahunan. Nah, berapa persen barang tersebut, baju tersebut harus dinaikkan dari harga diskon sehingga harga baju tersebut menjadi sama dengan harga awal. Jadi kata kuncinya adalah kita ada dapat diskon sekian nih, 20%. Kemudian akan dinaikkan berapa biar harga awal baju akan sama dengan harga setelah didiskon. Nah, misalnya ibaratin kita ada produk itu harganya 100.000. Misalkan ya ini bajunya 100.000. Kemudian dia akan didiskon 20%. Akan didiskon 20% kali harga X-nya harganya belum diketahui, kita terus pakai Y. Itu hasilnya akan berapa? Akan sama dengan ini, akan menjadi 100.000. Nah, pertanyaan adalah Y itu berapa ribu? Nah, caranya seperti ini. Kita langsung harga setelah diskon kan 100.000, kita tulis 100.000. Itu rumusnya apa? Rumusnya adalah 80%, kan ini setara 80% ya. 80% dari mana? Kan ini tuh udah didiskon 20%. Berarti ini tuh senilainya berapa? Senilai 100 dikurangi 20, berarti 80/100. Dikali, nah dikali berapa? Dikalinya 100.000 plus Y. Itu Y. Nah, 100.000 dari mana bang? 100.000 itu dari harga awal plus Y-nya berapa? Y-nya itu yang akan kita cari. Dia berapa ribu, nanti setara berapa persen gitu. Yuk kita hitung dulu deh gitu. 100.000 sama dengan ini, kalikan dulu. Kita coret berarti 80/100 dikali 100.000 hasilnya adalah 80.000. Kemudian ini dikalikan dengan Y. Berarti plus, ini kan plus ya, plus 80/100 Y. Nah, kita pindah ruaskan 80 ke sebelah kiri, maka menjadi 100.000 dikurangin 80.000 sama dengan 80/100 Y per 100 Y. Nah, ini sama dengan berapa? 20.000 sama dengan 80/100 Y. Nah, sekarang kita pindah ruaskan 80/100 ke sebelah kiri, maka menjadi dibagi 20.000 dibagi 80/100 sama dengan Y. Nah, kalau di sini bagi, kita akan ubah menjadi kali, tapi yang atas akan jadi di bawah, yang bawah akan di atas. Jadi dibalik ya, itu berarti menjadi 20.000 dikali 100/80 sama dengan Y. Nah, kita kerjakan nih. Ini coret-coret kan, ini 4, ini 5. 20 dengan 4, ini 1, ini 5. 5 kali 5 adalah 25.000 sama dengan Y. Nah, tadi kan harga awalnya adalah 100.000 nih. Bakal dinaikkan berapa rupiah? Berapa rupiah atau berapa persen? Kita tinggal bagi aja 25.000 dibagi 100.000, hasilnya adalah 25%. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang ya, gitu. Kalau bingung teman-teman bisa kolom komentar tulis aja, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Oke, kita bahas nomor 29. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan lainnya? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, tembaga, besi itu merupakan jenis logam asli. Timah dan perunggu juga iya. Nah, kuningan itu merupakan gabungan dari tembaga dan seng. Jadi di sini satu-satunya yang bukan logam asli adalah kuningan. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi teman-teman harus paham nih, di sini rumusnya apa? Fe atau lain-lainnya gitu. Nah, teman-teman untuk jawaban yang C ini karena kuningan bukan logam murni, melainkan gabungan dari tembaga dan juga seng. Maka kuningan berbeda dengan keempat lainnya. Maka kita lanjut ke soal nomor 30. Mana dari kelima gambar ini yang paling melengkapi kalimat gambar tersebut? Oke, kita lihat dulu teman-teman. Di sini kita lihat jika ada
titik 3 dengan segitiga ini, segitiga ada 3, itu akan berubah menjadi garis 3. Nah, sama-sama ada 3. Maka kalau di sini ada kotak sebanyak 5, maka hasilnya juga akan sebanyak 5. Nah, bentuknya apa? Bentuknya itu nggak beraturan ya teman-teman, nggak selalu harus garis. Karena di sini nggak dijelaskan. Nah, sekarang kita lihat nih. Di A ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6, berarti ini salah. Kemudian B ada berapa? B juga ada 6 salah. C ada 3 salah. D ada 4 salah. Nah, yang E ini benar ada 5. Maka jawaban adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 31. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya? Botol, ada cangkir, ada bak, ada terowong, dan ada mangkuk. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini tuh gampang banget. Sama-sama botol dan cangkir, mangkuk bisa buat tempat minuman, bisa buat tempat benda cair, bak juga sama aja kayak gitu, bisa buat nahan air gitu. Sedangkan terowongan itu tidak bisa ya, ini beda sendiri. Nah, maka jawaban untuk angka nomor 31 adalah yang D. Oke, lanjut ke soal psikotes nomor 32. Nah, ini ada tipsnya juga teman-teman yang nomor 32 ini. Mary memiliki beberapa kue. Cermati ya, setelah makan satu kue, Mary membagikan setengahnya dari sisanya untuk adiknya. Setelah makan satu lagi, Mary memberikan setengahnya dari sisa untuk adiknya. Dan sekarang, Mary hanya memiliki 5 kue. Berapa jumlah awalnya? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita ngerjainnya dari belakang teman-teman. Kita masih punya berapa, Mary? Masih punya 5 kue. Sebelum 5, di sini ada kalimat Mary membagikan setengahnya untuk adiknya. Berarti sebelum dibagiin ke adiknya, Mary itu punya 2 kali lipat dari sisa akhir. Berarti dia masih punya 10 kue. Nah, ini coret nih. Ini udah habis. Nah, kemudian di sini ada kalimat lagi ke belakang ya. Dia makan 1 sebelum membagikan. Berarti sebelum ini si Mary memiliki plus 1. Berarti dia punya 11 kue. Kayak gitu. Nah, kita tarik lagi, ini coret dulu. Kalimat sebelumnya lagi, Mary memberikan setengah dari sisanya untuk adiknya. Jadi sebelum dia punya 11, dia tuh punya 2 kali lipatnya. Karena dia membagikan setengahnya untuk adiknya. Dan setelah dibagikan punya 11. Bisa dipahami ya? Berarti harusnya Mary punya 2 kalinya. Atau 22 kue. Oke, kalimat ini kita coret dulu. Udah selesai. Nah, kalimat terakhir, setelah makan 1 kue. Berarti di awal-awal Mary punya lebih 1 kue lagi. Berarti total kue yang dimiliki Mary adalah 23 kue. Atau jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan lainnya? Di sini ada terigu, kemudian ada jerami, ada gandum, bubur, dan beras. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini tuh dia adalah hasil dari perkebunan atau pertanian ya, gandum, bubur, beras, dan jerami. Tapi di sini jerami itu tidak bisa dimakan teman-teman. Sedangkan terigu, gandum, bubur, dan beras itu bisa dimakan. Maka jawaban yang paling tidak mirip adalah yang C. Karena bisa dikatakan C itu jerami sebagai sampah atau hasil lain dari yang kita cari. Kan kalau kita nanam padi yang dicari apa? Berasnya kan, bisa jadi bubur gitu. Sedangkan jeraminya kita nggak akan diolah sebagai makanan, akan dibuang lagi sebagai pupuk atau untuk dibakar. Kayak gitu ya. Bisa dipahamin? Kita lanjut ke soal nomor 34. Mana dari angka-angka ini yang tidak masuk ke dalam urutan di bawah ini? Nah, kalau kita cermati teman-teman, di sini ada 2 ke 3. 2 ke 3 itu berarti plus 1. Kemudian 3 ke 6 itu plus 2. Kali 2. 6 ke 7 itu plus 1. Nah, harusnya setelah plus 1 kan dikali 2 lagi. Tapi di sini salah. Dia jadi plus 1 lagi. Plus 1. Nah, sedangkan 7 ke 14 ini dia dikali 2. Nah, 14 ke 15 ditambah 1. 15 ke 30 dikali 2. Maka harusnya tuh urutannya adalah plus 1 kali 2 plus 1 kali 2. Maka di sini ada yang salah ketika 7 ke 8. Karena harusnya ini perkalian bukan penjumlahan 1. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Yang tidak masuk dalam urutan angka-angka ini, yaitu angka 8. Oke, untuk nomor 35. Mana dari kelima gambar yang paling melengkapi kalimat gambar tersebut? Nah, mula-mula dia ada bentuk seperti ini, segitiga.
dia berubah arah menjadi kebalikannya dan di bagian belakang ini menjadi hilang. Nah, ini hilang. Ini kan kosong ya, kayak gitu. Maka untuk yang gambar ini harusnya akan berubah seperti apa? Paling tidak dia akan seperti ini, teman-teman. Kayak gitu. Terus ada kotaknya. Nah, hilang satu ini. Ada nggak nih? Nah, ternyata jawabannya itu adalah yang B. Bisa dipahamin ya? Kita lihat polanya dari gambar yang di awal sini. Oke, kita nomor 36, teman-teman. Sebuah pesawat ruang angkasa menerima 3 pesan dalam bahasa aneh di sebuah planet di kejauhan. Para astronot mempelajari pesan-pesan tersebut dan menemukan bahwa kalimat Elros Aldarion Elendil berarti bahaya ledakan roket, dan Edain Miatur Elros berarti bahaya kebakaran pesawat ruang angkasa, dan Aldarion Gimilsor Gondor berarti ledakan gas yang buruk. Nah, kita disuruh mencari arti dari Elendil. Nah, kita lihat nih yang ada kalimat, yang ada kata Elendil mana? Yang ini ya. Gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya ini. Maka jawabannya itu akan di antara bahaya ledakan atau roket. Nah, bahaya ledakan roket, yang selain itu berarti ini pasti salah. Nah, sekarang kita cari Elendil ada di kalimat mana lagi? Di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Nah, sedangkan di sini Elros itu, di sini ada Elros, kemudian Elros dipakai di sini juga. Di kalimat artinya itu sama-sama ada kata bahaya. Berarti Elros itu artinya bahaya. Berarti bahaya kita coret. Nah, sekarang kalimat Aldarion. Aldarion itu ada di mana? Aldarion ada di sini nih. Nah, sedangkan di artinya itu ada ledakan gas yang buruk. Di sini juga ada ledakan juga. Berarti ledakan itu arti dari Aldarion. Berarti ledakan kita coret. Yang belum ada berarti roket. Kayak gitu. Nah, roket itu jawaban untuk si arti Elendil. Itu ya, caranya gampang banget. Nah, nomor 37, teman-teman. Mana dari kelima gambar yang tidak mirip dengan 4 lainnya? Di sini ada gergaji, pisau, sendok, sekop, dan obeng. Nah, kita cermati satu-satu, teman-teman. Kalau saya lihat di sini, yang C dan D ini mirip karena dia fungsinya secara penggunaannya itu hampir sama, kayak buat nyendok gitu ya. Ini sama-sama. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat juga, ini sama-sama buat motong, tapi ini motong, ini gergaji, caranya beda ya. Nah, tetapi gergaji dan juga obeng itu sama-sama digunakan untuk alat pertukangan. Nah, pisau ini nggak ada temennya, teman-teman. Dia nggak ada yang sama secara fungsi dan cara menggunakannya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor psikotes 37 ini adalah yang B, yaitu pisau. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38, teman-teman. Mana dari kelima ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Gasper, jika Gasper adalah kepala Gasper, maka sepatu adalah titik-titik. Nah, Gasper itu apa sih? Gasper itu kan ikat pinggang ya, teman-teman. Kemudian ada kepala Gasper. Kepala Gasper itu fungsinya untuk apa sih? Kepala Gasper kan untuk mengikat ya, biar dia untuk kunci, biar nggak lepas-lepas waktu kita pakai ikat pinggangnya itu. Maka kita akan mencari sesuatu yang ada hubungan dengan sepatu dan itu fungsinya untuk mengunci. Apakah itu kaos kaki? Tidak ya. Tumit juga tidak. Kaki itu untuk tempat sepatunya. Tali sepatu bisa jadi sol sepatu. Bukan, karena sol sepatu bagian dari sepatunya. Maka yang berfungsi untuk mengikat atau mengunci adalah yang tali sepatu, atau jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Nah, nomor 40 di sini mana dari 5 gambar yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya? Ini kita tinggal lihat aja. Di sini ada 3 bagian, di sini ada 3 bagian, di sini ada 3 bagian, di sini ada 4 bagian, di sini ada 3 bagian. Maka jawaban yang berbeda adalah yang D. Karena dia memiliki 4 bagian, teman-teman, yang diarsir sama yang tidak. Sedangkan yang lainnya ada cuma punya 3 doang, kayak gitu. Kita lanjut ke soal nomor 40, teman-teman. Dan menerima 0,41 dolar Amerika sebagai kembalian dari pembelian di apotik. Jika Jen menerima 6 koin, maka 3 koinnya adalah berapa harusnya ya, kayak gitu. Nah, kita langsung aja ke pembahasan jawaban, teman-teman. Di sini ada 41 US dollar atau 41 sen. Nah, saya akan menjawab dengan penjelasan yang ini dulu, yang C. Gambar yang gini, teman-teman. Teman-teman harus tahu pecahan dari uang sen itu ada berapa. Ada 1 sen, ada 5 sen, ada 10 sen, kemudian ada $1/4, ada berapa lagi. Nah, teman-teman harus hafalin itu tuh.
Nah, di sini kan udah ada nih 1, 5, 10, seperempat dolar dan juga setengah dolar kayak gitu. Setengah dolar gak mungkin karena apa? Di sini udah lebih, ini udah kurang dari setengah dolar kayak gitu ya. Kita tinggal jawab antara A atau B atau C. Nah, kalau saya langsung jawab dari 10, teman-teman. Gini caranya. Di sini ada 3 koin yang sama, yaitu 10 sen. Berarti dia ada 30 sen dengan gabungan dari 3 koin sebanyak 10, 10, 10 kayak gitu ya. Berarti masih sisa berapa? 41 dikurangi 30. Masih ada 11 sen. Nah, 11 sen ini kan terdiri dari 3 koin lagi. Ini ada 3 koin, dia punya 6 koin. Nah, 3 koin lagi berapa? Biar pas dengan 11 sen. Yaitu berapa? Bisa dengan 5, 5, dan 1. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, seandainya kita mau jawab 5. 5 itu kalau kalikan 3 itu kan 15. 41 kalau dikurangi 15 berapa? Hasilnya 26. Angka 3 poin berapa biar digabung jadi 26. Kan nggak bisa ya kalau 10, 10 dan juga 5 masih kurang kayak gitu. Nah, jadi ini nggak tepat kayak gitu, teman-teman. Kalau 1 sen ini lebih nggak tepat lagi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, teman-teman, kita stop di situ dulu. Kita lanjut ke pembahasan di video selanjutnya.